Bagaimana China membantu transformasi ekonomi Arab Saudi? Arab Saudi sedang berupaya mengejar ekonomi energi bersih global, meminta Tiongkok untuk membantu transformasi ekonomi Arab Saudi dalam proyek-proyek perumahan, pengembangan industri energi bersih, dan smart city di Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi adalah pelanggan yang sangat berharga, secara objektif, apakah Tiongkok benar-benar layak diidolakan Arab Saudi seperti ini? Alasan pertama, Tiongkok juga merupakan pelanggan terbaik untuk minyak Arab Saudi, menyumbang 25% dari ekspor minyak Arab Saudi pada tahun 2022, diikuti oleh Jepang, Korea Selatan, dan India. Mengingat Jepang dan Korea Selatan berbatasan langsung dengan Tiongkok, maka hubungan yang baik antara Arab Saudi dan Tiongkok sangat penting bagi masa depan Arab Saudi. Alasan kedua, Tiongkok adalah satu-satunya negara superpower yang benar-benar dapat membantu Arab Saudi untuk mencapai transformasi nasional. Dunia sedang menuju ke arah netralitas karbon. Meninggalkan energi fosil adalah suatu keharusan, terutama setelah mobil listrik semakin mendominasi. Minyak akan menjadi produk energi yang secara bertahap akan ditinggalkan dalam beberapa dekade ke depan. Dengan 40% wilayahnya merupakan padang pasir, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Arab Saudi adalah melakukan transformasi struktural ekonomi, mengembangkan industri baru sebelum energi minyak ditinggalkan. Lalu, siapakah yang memiliki teknologi industri baru yang komprehensif? Jawabannya hanya Tiongkok. Lalu, negara mana yang bersedia membantu transformasi Arab Saudi? Jawabannya juga sangat jelas, hanya Tiongkok. Alasan ketiga, Tiongkok adalah penyedia layanan dan produk yang berkualitas tinggi dan terjangkau. Arab Saudi ingin membangun sebuah kota baru di tengah padang pasir yang menghadap ke Laut Merah dan Mesir. Proyek utama kota ini adalah satu garis yang mencakup kota linear dengan panjang 170 km, tinggi 500 meter, lebar 200 meter, dikelilingi oleh dinding luar berlapis kaca cermin. Total investasi proyek ini hanya 500 miliar dolar, dan alasan utamanya adalah karena konstruksi mayoritas dilakukan oleh Tiongkok. Jika Arab Saudi ingin membangun negaranya lebih cepat dan lebih baik, tanpa ragu mereka membutuhkan dukungan besar dari Tiongkok. Namun, berhubung Tiongkok juga perlu membantu banyak negara lain untuk pembangunan infrastruktur lewat Belt and Road, bukan hanya ke Arab Saudi. Itulah mengapa Arab Saudi sangat mendesak membawa setumpu uang ke Tiongkok untuk memprioritaskan proyek transformasi negara mereka. Kerjasama dengan Arab Saudi secara objektif bersifat strategis, karena jika Tiongkok dapat membantu Arab Saudi berkembang, negara-negara di Timur Tengah juga akan berkembang. Ini tidak hanya akan meningkatkan pengaruh Tiongkok di Timur Tengah secara signifikan, tetapi juga akan memberikan jaminan lebih besar bagi perkembangan ekonomi Tiongkok. Mengapa Arab Saudi dan Iran yang saling bermusuhan dapat meraih kesepakatan persaudaraan di bawah mediasi Tiongkok? Alasannya adalah karena Tiongkok benar-benar ingin yang terbaik untuk setiap negara, dan tidak ada alasan bagi kedua negara tersebut untuk menolak bantuan Tiongkok. Sebagai negara adidaya, Tiongkok yang sangat tertinggal sekarang menjadi negara superpower paling jelas dalam komitmen karbon netral, dengan tujuan yang paling jelas dan pelaksanaan yang terbaik di dunia. Amerika Serikat dan Eropa yang pertama menggagas isu perubahan iklim, seringkali berhenti di mulut dan bimbang-bimbang. Tetapi Tiongkok justru bertindak lebih cepat dari yang direncanakan dalam rencana karbon netralnya. Tiongkok bukan hanya memberikan contoh kepada Amerika Serikat dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk transformasi. Misalnya, Arab Saudi. Tiongkok dapat membeli barang dari mereka, lalu memberikan pembangunan terkait tingkat tinggi kepada mereka. Dengan demikian, Arab Saudi dapat mengubah hasil pembangunan mereka menjadi kesejahteraan nyata bagi warga negara mereka. Bukan seperti masa lalu, ketika negara-negara think tank hanya dapat membeli obligasi Amerika. Jadi, dalam beberapa aspek,
Arab Saudi adalah contoh yang sangat bagus. Setelah Tiongkok membantu transformasi ekonomi mereka, akan ada semakin banyak negara yang berebutan kerjasama dengan Tiongkok. Dengan kata lain, Arab Saudi cuan banyak dari penjualan minyak ke Tiongkok, sehingga mereka dapat membeli produk industri berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dari Tiongkok, yang membuat Arab Saudi secara keseluruhan berubah sepenuhnya. Bahkan bisa membangun kota kelas dunia dengan pengembangan tercepat. Ketika Tiongkok berkembang, itu akan mendorong negara-negara lainnya ikut berkembang, membawa kemakmuran ekonomi global. Pernahkah Anda berpikir, mengapa di masa lalu hanya ada 20 lebih negara maju dari Barat, dan negara-negara lainnya tetap berhenti di tempat? Itu karena negara-negara Barat menggunakan pola kolonial mereka untuk menguras negara lain. Mereka tidak ingin melihat negara lain untuk maju. Sebaliknya, Tiongkok mencari kesetaraan dan kerjasama saling menguntungkan. Anda bisa melihat kerjasama Tiongkok dengan negara-negara di Timur Tengah, Asia, atau Afrika. Tiongkok membeli sumber daya mereka dan memberikan barang dan layanan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau kepada mereka. Bahkan memberikan bantuan besar-besaran kepada mereka, mengubah ekonomi dan kehidupan mereka. Menteri Investasi Arab Saudi mengatakan bahwa Tiongkok telah menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam kerangka strategis visi 2030 Arab Saudi dan rencana pengembangan masa depan mereka. Arab Saudi saat ini sangat berharap Tiongkok segera memulai proyek kerjasama mereka. Arab Saudi ingin cepat. Mereka tidak ingin menempatkan uang mereka di surat-surat utang obligasi Amerika. Mereka ingin mengubah hasil pembangunan mereka menjadi kekayaan nyata domestik mereka sendiri. Inilah perbedaan besar antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dapat dikatakan bahwa jika Tiongkok terus membantu negara-negara di dunia berkembang maju, seluruh dunia akan bangkit. Semakin banyak negara akan melepaskan kemiskinan dan secara bertahap menjadi negara maju. Tentu saja, ketika semakin banyak negara maju bersama-sama dengan bantuan Tiongkok, Tiongkok sendiri juga akan semakin maju dan kaya. Selain itu, karena negara-negara ini terhubung secara mendalam dalam siklus industri dan ekonomi Tiongkok. Ini berarti bahwa ukuran siklus ekonomi yang berpusat di sekitar Tiongkok akan semakin besar. Pada tahun 2022, perdagangan antara Tiongkok dan Arab Saudi melebihi 116 miliar dolar, meningkat lebih dari 30% dari tahun sebelumnya. Tiongkok membeli minyak dari Arab Saudi secara besar-besaran, sementara Arab Saudi juga membeli barang dan layanan besar-besaran dari Tiongkok. Ini adalah contoh yang sangat jelas dari kerjasama yang saling menguntungkan. Maka, jawaban Tiongkok kepada Arab Saudi juga sangat jelas. Pada tanggal 10 Desember lalu, Menteri Perdagangan Wang Wentao dalam pertemuan dengan Arab Saudi menyatakan bahwa Tiongkok siap bekerja sama lagi dengan Arab Saudi untuk mendukung integrasi mendalam antara inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok dengan visi 2030 Arab Saudi, memperluas kerjasama dalam perdagangan investasi, sumber daya energi, infrastruktur smart city, dan teknologi kecerdasan buatan AI, serta saling mendukung dalam mewujudkan kebangkitan nasional. Dengan kata lain, Tiongkok akan membantu Arab Saudi dalam pembangunan transformasi ekonomi, bahkan transfer teknologi tinggi ke Arab Saudi, sehingga Arab Saudi dapat menjadi negara maju dalam siklus ekonomi global di masa depan. Terus terang, jika negara-negara Barat tidak bergabung dalam lingkaran besar ini, maka mereka tidak akan dapat menikmati hasil pembangunan dari banyak negara di dunia. Akibatnya, kualitas hidup mereka tidak akan didukung oleh banyak barang dagangan, dan sebagai hasilnya akan terjadi inflasi yang serius. Inflasi yang parah pada intinya adalah depresiasi mata uang suatu negara. Jadi, inflasi parah di Amerika Serikat bukanlah sekedar inflasi sederhana, melainkan depresiasi mata uang dolar secara objektif. Dunia telah berubah. Hegemoni Amerika dan Eropa semakin tidak lagi memiliki pengaruh. Contoh paling nyata
transformasi ekonomi di Arab Saudi. Dapatkah Amerika dan Eropa memberikan bantuan? Arab Saudi yang semakin mesra dan merapat ke Tiongkok saling mendukung. Tiongkok membeli minyak Arab Saudi membeli barang industri dan teknologi tinggi Tiongkok, di mana sebelumnya kedua belah pihak masih menggunakan dolar. Namun, sekarang langsung menggunakan mata uang masing-masing, atau RMB. Pada dasarnya, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Amerika Serikat dan Eropa. Tentu saja, mereka juga tidak akan merasakan hasil dari perkembangan ekonomi Tiongkok dan Arab Saudi. Itulah mengapa Amerika sangatlah gelisah. Namun, sayangnya, segalanya sudah terlambat. Tetapi sebenarnya Amerika Serikat belum punya waktu untuk menyesal. Mereka sekarang hanya mengamuk dan tidak puas. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!